Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya ikhwani, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyehatkan hati kita, menyehatkan badan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwani, hari ini negara Indonesia dan seluruh dunia memperingati Hari Kesehatan. Ya, Hari Kesehatan Dunia, yang mana menjadikan kita teringat kembali dengan apa yang telah disabdakan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada 3 nikmat dasar di dunia ini. Apabila seseorang telah mendapatkan 3 nikmat tersebut, maka hakikatnya ia telah memiliki dunia ini. Ia telah mendapatkan dunia ini. Nah, salah satu kenikmatan yang disampaikan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW, salah satunya dan yang paling utama adalah kesehatan. Nah, Masya Allah. Jadi hadis disebutkan di dalam sebuah hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Ya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Hadis rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang artinya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, siapa saja di antara kalian yang di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, itu yang pertama. Aminan fi sirbih, aman di lingkungannya, itu yang nomor 2. Indahu qutu yaumih, dan memiliki makanan untuk hari itu, yang ketiga. Faka'annama hizat lahud dunya, ya, maka seolah-olah seluruh dunia telah dikumpulkan untuknya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di dalam hadis ini kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 3 kenikmatan dasar di dunia ini, ya, untuk umumnya pada seluruh umat manusia. Yang pertama, beliau mengatakan mu'afan fi jasadih. Apabila seseorang telah memasuki pagi hari, kemudian dalam keadaan sehat badannya, ya, sehat badannya, tidak sakit, bisa bergerak, kemudian bisa bekerja, bisa beraktivitas silaturahmi, ya, bertemu teman, bertemu tetangga, aktivitas sehari-hari dia bisa melakukannya dalam keadaan sehat badannya, maka sesungguhnya itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan aminan fi sirbih. Ya, nikmat yang kedua adalah aman di lingkungannya. Nah, jadi ketika seorang manusia, ya, memasuki pagi hari badannya sehat, kemudian hatinya merasa aman di lingkungannya, berada di dalam rumah hati aman, ketika keluar rumah hatinya juga aman, di desanya dia beraktivitas hatinya aman, tidak takut dicuri, tidak takut dirampok, tidak ada rasa takut diambil kehormatannya, tidak ada rasa takut diintimidasi. Jadi dia berada di lingkungannya dalam keadaan hatinya aman. Nah, itu sesungguhnya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Nah, itu yang nomor 2. Karena ketika rasa aman itu hilang,
ketika rasa aman itu hilang, maka dia tidak bisa menikmati kehidupan ini. Ya, mungkin seperti saudara-saudara kita yang lagi terkena ujian di daerah-daerah konflik. Kasihan, kita doakan semua saudara-saudara kita yang berada pada kesusahan, khususnya yang berada di daerah konflik, di Palestina, di Gaza, dan sebagainya. Mudah-mudahan segera diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut rasa takut dan diganti dengan rasa aman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ketika seseorang itu hidup menjalani kehidupan dengan rasa takut, di dalam rumah takut, di luar rumah takut, kemudian aktivitas penuh dengan ketakutan, nyawa belum tentu terselamatkan, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan yang kedua yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa rahimakumullah, kemudian yang ketiga, beliau mengatakan indahu qutu yaumih. Nikmat yang ketiga adalah dan memiliki makanan untuk hari itu. Masya Allah, sempurna sudah. Ketika memasuki pagi hari, seseorang itu badannya sehat, kemudian di lingkungannya hatinya merasa aman, kemudian hari itu dia punya makanan. Untuk sarapan ada, makan pagi, makan siang ada, makan malam ada. Maka sesungguhnya jika tiga ini sudah didapatkan, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia ini. Karena sesungguhnya di dunia ini yang dibutuhkan oleh manusia, kebutuhan dasar manusia hidup di dunia ini, ya tiga itu. Badannya sehat, kemudian hatinya merasa aman, kemudian makanan dia punya. Maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya ikhwani, seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan sebuah kisah ya di dalam sebuah kitab yang disebut sebuah kitab yang bernama Saidul Khatir. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan di dalam kitabnya yang bernama Saidul Khatir. Beliau mengkisahkan bahwasanya dulu ada seorang raja yang terkena sakit, tidak bisa BAB, tidak bisa buang air besar, dan tidak bisa buang angin. Begitulah keadaannya selama berhari-hari, dan tabib yang ada di kerajaan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Semua tabib sudah berusaha, semuanya nggak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sang raja ini membuat sayembara, siapapun yang bisa menyembuhkan sang raja, maka semua keinginannya akan dipenuhi oleh sang raja. Kemudian tabib-tabib tidak ada yang bisa menyembuhkan raja. Akhirnya datanglah seorang ulama, ya, seorang ulama yang ahli ibadah. Jadi orang alim, kemudian mengamalkan ilmunya, dan dia seorang ahli ibadah. Dan dikenal doanya itu mustajab. Seorang ulama ini dengar dan kasihan dengan raja ini, maka datanglah kepada raja, kemudian memberi nasihat. Datang dan memberi nasihat. Wahai raja, sesungguhnya Allah telah memberikan kamu semuanya. Kamu diberikan kesehatan, kemudian kamu diberikan rasa nyaman, kamu diberikan makanan yang melimpah ruah. Semua jenis makanan ada. Kamu pengawal punya, ya, jabatan punya, istana indah, tapi kamu kurang bersyukur kepada Allah. Kamu kurang bersyukur kepada Allah. Kamu kurang perhatian kepada rakyatmu. Nasihat demi nasihat, sehingga sang raja ini merasa bersalah, kurang bersyukur kepada Allah. Akhirnya minta tolong kepada seorang ulama tadi, kalau begitu tolong doakan saya, mudah-mudahan saya diberi kesembuhan oleh Allah. Maka seorang ulama tadi itu berdoa, ya, ada riwayat mengambil air, ya, kemudian berdoa pada air itu, kemudian diminumkan kepada sang raja. Dengan seizin Allah, maka sang raja itu sakit perut, ya, langsung dia
diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengeluarkan hajatnya. BAB bisa BAB, buang angin. Nah, kemudian sang raja ini berterima kasih kepada sang ulama ini seraya mengatakan, demi Allah ya Syekh, wahai Syekh, demi Allah, sungguh satu kali buang kotoran saya itu lebih berharga daripada semua kekayaan saya. Dia baru sadar nikmatnya bisa buang hajat, bisa buang air besar, dan bisa buang angin. Itu nikmatnya lebih berharga dari harta yang dia miliki. Masya Allah. Jadi sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mu'afan fi jasadih, ya, yaitu ketika seseorang masuk pagi hari kemudian jasad tubuhnya sehat, maka dia mendapatkan kenikmatan yang besar. Akhirnya sang raja menjadi raja yang baik, raja yang bersyukur. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sang raja ini kemudian membangun masjid dan dekat dengan rakyatnya serta selalu berbagi kepada rakyatnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah pemirsa ya ikhwani rahimakumullah, berkenaan dengan hari kesehatan dunia. Maka saya teringat kembali dengan apa yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ke hadis, banyak ya hadis-hadis yang berkaitan dengan kesehatan, karena sesungguhnya Islam ini juga sangat peduli dengan kesehatan umatnya. Maka dari itu marilah kita mensyukuri semua nikmat Allah, khususnya nikmat sehat, nikmat aman, dan nikmat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah ajaran kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi, satu bernilai pahala, kedua juga bernilai kesehatan. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kita kalau tidur hendaknya menyamping ke kanan. Nah, kalau tidur hendaknya menyamping ke kanan. Irtaji'u ala syikikal aiman. Kata Nabi, tidurlah kalian menyamping menggunakan sisi samping sebelah kanan. Itu perintah Nabi. Sahabat nggak ngerti. Akan tetapi karena itu perintah Nabi, maka para sahabat melaksanakannya. Tidur menyamping ke kanan. Nah, akhir-akhir ini kita tahu ya dari medis bahwasanya tidur yang paling ideal adalah tidur menyamping ke kanan. Karena ketika manusia tidur menyamping ke kanan, posisi jantung berada di atas organ yang lain. Itu lebih menyehatkan. Nah, adapun tidur menyamping ke kiri bagaimana? Bagi orang yang punya penyakit jantung dilarang. Karena ketika tidur menyamping ke kiri, itu nanti organ seperti paru berada di atasnya jantung. Begitu juga organ tubuh yang besar seperti hati, perut itu berada di atasnya jantung. Nah, maka bagi penyakit jantung sangat dilarang untuk tidur menyamping ke kiri. Menurut medis ya. Adapun orang yang sehat tidur menyamping ke kiri memang tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi kurang bagus, karena kalau dilakukan terus-menerus terlalu sering, nah itu nanti juga mengganggu kesehatan jantungnya. Coba kita lihat, itu telah diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan, ya, tidurlah kalian menggunakan sisi samping yang sebelah kanan. Jadi mengikuti sunnah Nabi, di samping itu berpahala, maka di situ ada kesehatan. Ya sama seperti kayak Nabi mengajarkan kita jangan meniup makanan yang panas. Ketika makanan masih panas, jangan ditiup pakai mulut. Itu perintah Nabi. Para sahabat tidak tahu, karena itu perintah Nabi ya dilaksanakan. Akan tetapi menurut medis sekarang kita semua mengetahui, ketika kita meniup menggunakan mulut kita, maka yang keluar adalah bakteri, ya. Dan droplet atau bakteri itu nanti bisa merusak kesehatan makanan ya, khususnya apalagi jika ditiupnya itu di air putih ya. Kalau air putih itu
nanti karbon dioksida yang keluar dari mulut kita masuk ke air, bercampur dengan oksigen, itu nanti bisa berubah menjadi zat asam karbonat atau apa itu ya. Memang sih nggak masalah untuk kesehatan, nggak masalah karena asam karbonatnya itu sedikit, tapi jika terus dilakukan, itu juga bisa membebani ginjal dan juga bisa mengganggu kesehatan jantung. Coba kita lihat, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ya, kita sebagaimana negara Indonesia dan dunia sedang memperingati Hari Kesehatan, maka kita sebagai umat Islam juga menyambut, karena kesehatan itu juga termasuk salah satu ajaran tuntunan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW, dan agama Islam ini peduli sekali dengan kesehatan. Nah, itulah tadi hadirin ya ikhwani, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian bagi saudara-saudara kita mungkin yang masih belum mendapatkan kesehatan, barangkali masih sakit, jangan kecil hati, bersabarlah dan tabahlah. Karena sesungguhnya terkadang Allah itu memberikan ujian kepada hambanya, memberikan rasa sakit, memberikan rasa capek. Itu sebenarnya Allah itu bukan mau menyiksa, tapi Allah itu sedang mengajari kita bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada hambanya, ya. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi zat satu-satunya zat yang maha pengasih dan satu-satunya zat yang maha penyayang dengan sebenar-benarnya penyayang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sayang sama kita. Adapun yang masih terkena ujian sakit, susah, jangan khawatir. Itu hanya ujian saja. Allah hanya ingin mengajarkan kita bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang hamba itu bersyukur, otomatis kan dia akan mendekat dengan Allah, dan Allah senang ketika hambanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya, saya, pemirsa, antum semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, hati kita disehatkan oleh Allah, jasad kita disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.